Bek Inter Milan, Matteo Darmian masih difavoritkan untuk menjadi starter di sayap kanan dalam menghadapi Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Menurut Sky Sport Italia, pelatih Simone Inzaghi akan menurunkan tim terkuatnya untuk menjamu wakil Spanyol tersebut malam nanti. Di bawah Mister Gawang, sang pelatih tetap mengandalkan Yann Sommer yang akan didukung oleh 3 bek di lini pertahanan, yakni Benjamin Pavard, Stefan De Vrij dan Alessandro Bastoni. Kemudian di lini tengah, trio gelandang kunci seperti Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan akan memulai laga dari menit pertama. Sedangkan untuk kedua sayap, Matteo Darmian masih menjadi favorit untuk mengisi sayap kanan yang akan dilengkapi oleh Federico Di Marco di sayap kiri. Sementara di lini serang, pelatih Simone Inzaghi akan tetap mengandalkan duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa dirinya membutuhkan Inter yang sesungguhnya jika mereka ingin mengalahkan Atletico Madrid di Liga Champions. Pelatih berusia 47 tahun itu berbicara kepada Sport Mediaset menjelang laga leg pertama babak 16 besar UCL. Seperti diketahui, Nerazzurri akan kembali beraksi di Liga Champions setelah menjalani musim yang positif di Serie A dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun tersingkir lebih awal di Coppa Italia, namun Inter sukses memenangkan Supercoppa dan terbang tinggi di puncak klasemen Serie A musim ini. Inzaghi pun berharap pasukannya bisa membawa performa seperti itu ke pentas Eropa yang dimulai saat menjamu Atletico malam nanti. Kami akan menghadapi laga sulit melawan tim yang memiliki pelatih hebat, ujar Inzaghi seperti dilansir FC Internews. Diego Simeone memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menghadapi laga hidup mati seperti ini. Dia telah memenangkan 11 atau 12 trofi, dan memberikan Atletico identitas yang sesuai dengan citranya sendiri. Ini akan menjadi pertandingan antara dua tim yang memainkan sepak bola hebat. Terlebih Atletico mempunyai gaya permainan yang bagus dan juga baru saja melibas Las Palmas dengan skor telak 5-0 pada akhir pekan. Kami harus mengatur kecepatan kami sendiri dan memahami bahwa laga ini akan ditentukan dalam 180 menit. Kemudian saya berharap kami bisa bermain seperti Inter yang sesungguhnya, karena kami harus memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, tutup sang pelatih. Striker Inter Milan, Marcus Thuram merasa bahwa musim ini Nerazzurri jauh lebih kompetitif setelah mencapai final Liga Champions musim lalu. Berbicara jelang laga menghadapi Atletico Madrid malam nanti, sang striker juga menjelaskan bahwa menjuarai UCL musim ini bukan lagi merupakan impian, tetapi sudah menjadi tujuan La Beneamata. Nerazzurri telah menunjukkan bahwa mereka bisa mencapai final pada musim lalu dan membuktikan bahwa mereka tidak bermain inferior terhadap siapapun. Thuram pertama-tama membahas tentang pertandingan menghadapi Atletico malam nanti. Kami akan menghadapi pertandingan yang luar biasa melawan tim tangguh di stadion yang hebat, ujar Thuram seperti dilansir Sky Sport Italia. Kita semua tahu bahwa Antoine Griezmann adalah salah satu pemain terbaik di dunia, tetapi untuk menghentikannya maka kita semua harus bekerja keras sebagai sebuah tim. Kami sudah siap untuk menghadapi siapapun karena menjuarai Liga Champions bukan lagi sebagai impian, melainkan telah menjadi tujuan kami, tutup striker asal Prancis tersebut. Jurnalis Italia, Riccardo Trevisani menilai bahwa Inter bermain seperti timnas Brazil di bawah asuhan Simone Inzaghi, sedangkan Juventus besutan pelatih Max Allegri bermain seperti Costa Rica. Hal ini dinyatakannya saat diwawancarai oleh Sport Mediaset Italia, di mana Trevisani melontarkan sindiran kepada Bianconeri yang kini tampil bertolak belakang dengan gaya permainan Inter. Seperti diketahui, beberapa minggu terakhir terlihat Inter semakin membuka keunggulan nyata di klasemen sementara Serie A musim ini. Sebelum mengalami penurunan performa, Juventus terus mengimbangi Inter dalam setiap pertandingan. Hal itu tentu terjadi berkat Max Allegri lebih mengutamakan hasil sepenuhnya dan tidak terlalu peduli dengan gaya permainan mereka. Namun pendekatan seperti itu malah membuat Juventus kerap mendapat kritik, pasalnya mereka tidak memainkan gaya sepak bola yang menyerang dan bertempo tinggi seperti yang ditunjukkan Inter. Trevisani pun menyoroti gaya permainan kedua rival tersebut yang begitu kontras. Saat baru tiba di Inter, tidak ada yang melirik Di Marco dan tidak ada yang menginginkan Acerbi, ujar Trevisani seperti dilansir FC Internews. Nerazzurri juga mengontrak Calhanoglu dari Milan dengan status bebas transfer.
Dan sekarang kita melihat Inter sebagai sebuah raksasa, namun mereka adalah sebuah tim yang dibangun oleh kerja keras klub bersama Inzaghi. Sedangkan pelatih Juventus saat ini hanya membangun sedikit hal sehingga mereka memainkan sepak bola yang buruk. Inzaghi dan Allegri tiba pada 3 tahun lalu di Inter dan Juve, akan tetapi sekarang Nerazzurri tampak seperti Brazil dalam hal gaya permainannya, sedangkan Bianconeri seperti Costa Rica. Tutup jurnalis asal Italia tersebut. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi terus berlatih secara individu menjelang laga menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions. Menurut FC Internews, Acerbi mengalami cedera betis pada awal bulan ini saat Inter bertandang ke Roma. Oleh karena itu, Acerbi kemungkinan tidak akan pulih tepat waktu pada hari Selasa ketika menjamu Atletico di babak 16 besar UCL. Akan tetapi laporan menjelaskan bahwa Acerbi sudah kembali berlatih penuh bersama skuad Inter lainnya hari ini. Pemain berusia 35 tahun tersebut memang masih diragukan untuk tampil pada hari Selasa, namun sang pemain dipastikan pulih dan akan tersedia pada Minggu malam saat Inter bertandang ke Lecce di Liga Serie A. Sementara itu, gelandang Stefano Sensi masih harus absen dalam latihan hari ini untuk menjalani operasi akibat cedera pergelangan kaki. Sedangkan bek sayap Juan Cuadrado terus berlatih secara individu untuk pemulihannya setelah operasi tendon yang dijalaninya pada bulan Desember kemarin. Kiper Inter Milan, Yann Sommer merasa bahwa bermain di San Siro akan membuat seorang pemain merasakan merinding yang sangat kuat. Berbicara kepada outlet Swiss melalui FC Internews, Sommer memuji atmosfer yang luar biasa di Giuseppe Meazza, dan juga menekankan rasa laparnya akan kesuksesan. Sommer benar-benar menjadikan Inter sebagai rumahnya sejak bergabung pada musim panas dari Bayern Munchen. Kiper asal Swiss tersebut telah mencatatkan 15 clean sheet di Serie A, dan juga telah membuktikan kemampuannya di Liga Champions sejauh musim ini. Di sini, di Italia, saya melihat semangat yang luar biasa dari para penggemar. Ujar Sommer seperti dilansir FC Internews. Sebelum tiba, saya tahu bahwa Inter adalah klub hebat yang kaya akan tradisi, dan jelas bagi saya bahwa San Siro itu sangat legendaris. Ketika saya bermain bersama Inter di depan stadion yang tiketnya terjual habis untuk pertama kalinya, maka itu adalah hal yang istimewa. Saya masih merasakan merinding yang luar biasa, terlebih lagi saat kami mengalahkan Juventus di San Siro dalam Derby d'Italia. Cinta dan perasaan serta intensitas yang Anda dapatkan dari para penggemar sungguh luar biasa dan hampir tak terbatas. Kemudian mengenai pendekatan tim, Sommer mengatakan bahwa tidak ada pertandingan yang mudah di Serie A. Semua tim terorganisir dengan sangat baik dan ada banyak detail yang harus diperhatikan. Tetapi pelatih Simone Inzaghi tidak menyia-nyiakan peluang apapun sehingga kami memiliki ruang untuk menjadi kreatif dalam mengikuti pedoman dan taktiknya. Tutup mantan kiper Bayern Munchen tersebut. Pemilik Inter Milan, Suning Group telah mengidentifikasi dana asal Amerika yang berpotensi membiayai kembali hutang mereka ke Oaktree Capital. Menurut Sport Mediaset, sudah dipastikan bahwa beberapa bulan ke depan akan menjadi periode krusial terkait masa depan Suning di Inter. Perusahaan asal Tiongkok tersebut mengambil pinjaman yang cukup besar dari Oaktree dan menjadikan klub sebagai jaminan. Oleh karena itu, jika Suning tidak mampu membayar pada bulan Mei mendatang, maka kendali klub secara teoritis akan jatuh ke tangan Oaktree atau mereka harus menjual klub. Namun Suning selalu mengindikasikan bahwa preferensi mereka adalah membiayai kembali hutang tersebut kepada Oaktree. Laporan menjelaskan bahwa Presiden Stephen Zhang telah mengidentifikasi kandidat potensial yang kuat. Dana yang berbasis di Amerika yang tidak disebutkan namanya telah menunjukkan minat dan bersedia membiayai kembali hutang Suning dengan tingkat bunga 15%. Jika hal tersebut benar terjadi, maka Suning dapat menghabiskan waktu 3 bulan ke depan untuk menyelesaikan pembiayaan kembali hutang mereka kepada Oaktree Capital. Dengan demikian, Stephen Zhang akan tetap menjadi Presiden Inter di masa mendatang. Inter Milan harus tetap rendah hati meskipun mereka telah unggul jauh dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Menurut FC Internews, Nerazzurri semakin nyaman di puncak klasemen, terlebih lagi ketika Juventus selaku rival langsung mereka telah tertahan di tangan Hellas Verona di laga kemarin. Sementara itu, AC Milan yang berpeluang menyalip Bianconeri dan menempel Inter, justru harus terbantai di kandang Monza malam tadi. Meski demikian, pasukan Simone Inzaghi diharapkan untuk tetap menjaga fokus mereka dari laga ke laga selama sisa musim ini.
Unggul 9 poin di puncak klasemen dengan satu pertandingan tersisa merupakan hal yang menguntungkan bagi La Beneamata. Namun Inter masih memiliki 14 pertandingan lagi untuk dijalani, dan kesenjangan yang mereka nikmati di puncak klasemen bisa saja menguap dalam waktu 2 atau 3 minggu ke depan. Hal serupa telah terjadi pada Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi setidaknya sampai batas tertentu. Nerazzurri sempat menikmati posisi terdepan di puncak klasemen selama musim 2021-2022 sebelum menghadapi periode yang sangat buruk. Akan tetapi di saat yang sama, Inter kali ini tampak menjadi sesuatu yang berbeda, di mana sepak bola yang dihasilkan pasukan Inzaghi berada pada level yang baru. Maka dari itu, jika Inter bisa tetap rendah hati dan terus bekerja keras seperti yang mereka lakukan sepanjang musim, maka bukan tidak mungkin Inter menyegel bintang emas kedua mereka sebelum pekan terakhir. Inter Milan dipastikan telah mendapatkan gelandang Napoli Piotr Zielinski dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Seperti diketahui, Zielinski telah merampungkan tes medisnya dengan Inter menjelang kepindahannya ke Stadion Giuseppe Meazza. Sang gelandang hanya menunggu kontraknya berakhir di Napoli sebelum resmi diumumkan sebagai pemain baru Inter. Nerazzurri telah memberitahu Napoli tentang kesepakatan mereka dengan Zielinski, dan mereka berniat untuk mengontrak pemain internasional Polandia itu ketika kontraknya saat ini berakhir. Akan tetapi Inter tetap harus merogoh kocek mereka untuk membayar komisi agennya meskipun sang gelandang didatangkan dengan status bebas transfer. Laporan Calciomercato menyebutkan bahwa Inter harus membayar komisi agen Zielinski yang jumlahnya tidak kecil, yakni sebesar 4 juta euro atau setara dengan 67 miliar rupiah. Selain itu, Zielinski akan dikontrak Inter dengan durasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama setahun dan akan memperoleh gaji sebesar 4 juta euro per musim.